Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat HKI Resort ini dimanapun berada. Hari ini kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah. Meskipun tidak tahu saat ini kita sedang berada di tengah wabah yang mencemaskan dunia. Namun kita bersyukur hari ini kita bisa bersama dengan keluarga kita boleh beribadah sekalipun melalui ibadah online. Hari ini kita akan disediakan dengan firman Tuhan dengan topik Minggu Palmarum dengan tema bersemangat menyambut Yesus. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersatu sejenak saat itu kita mulai. Amin. Saat itu selesai. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu pertama di bulan April. Sebagaimana biasa kita lakukan di Desa Estomi, kita akan mengadakan ibadah minggu keluarga. Namun saat ini mengingat kondisi kita yang masih belum memungkinkan untuk kita beribadah di gereja, maka hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Kiranya seluruh anggota keluarga boleh duduk bersama di dalam mengikuti peribadatan ini. Marilah kita memberi ucapan syukur melalui ibadah ini. Tuhan masih menginginkan kita bersama, dan saat ini Tuhan merindukan kita juga untuk ibadah bersama dengan seluruh keluarga kita di hadapan Tuhan, seraya memohon tuntunannya dalam hidup kita. Jadi marilah kita beribadah bersama keluarga kita dan duduklah berdampingan dengan keluarga masing-masing di hadapan Tuhan. Biarlah kita memasuki kemuliaan rumahnya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari
minggu ini kita mengadakan ibadah keluarga. Kami bersyukur dapat turut berdampingan dalam Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kami. Melalui ibadah keluarga ini, kita berdoa supaya setiap bapak menjadi teladan dan contoh bagi keluarganya. Kami sebagai bapak dan kepala keluarga akan menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak kami. Karena Tuhan akan memberkati keluarga jika suami melakukan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah istri dan anak kami. Melalui ibadah keluarga ini, kita berdoa supaya setiap istri menghormati suami, menjadi teladan dan contoh bagi anak-anaknya. Kami sebagai istri menjadi istri yang menghormati suami sebagaimana di dalam keluarga Yesus, dan menjadi teladan yang hidup bagi anak kami. Ya Tuhan, berkatilah suami dan anak-anak kami. Melalui ibadah keluarga ini, kita berdoa supaya setiap anak taat pada orang tua dan hidup takut akan Tuhan. Kami sebagai anak sangat mengasihi dan mencintai orang tua kami. Kami akan menjadi anak yang taat pada orang tua kami sebagaimana di dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami dan keluarga kami. Hari ini di ibadah keluarga ini, setiap seruan dan harapan keluarga telah diungkapkan. Hadapkanlah wajahmu kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan nampak kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Bapa-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sebagai tema kita hari ini, bersemangat menyambut Tuhan, marilah
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia menurut waktu sebelum menolong mereka? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memperhatikan dan mengasihi umat-Mu. Sebab itulah Engkau tidak menunda-nunda menyelamatkan kami. Engkau menyuruh anakmu ke dalam dunia ini. Dia telah menderita di jela, dinista dan disiksa, hingga akhirnya mati di kayu salib, supaya kami yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal dalam namanya. Tolonglah kami agar selama hidup kami di dunia ini kami mampu bersatu dengan Kristus. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan. Firman Tuhan Allah pengganti hukum Taurat dari Kolose 3 dimulai dari ayat 18 sampai dengan 21, kita mulai dengan ayat 23. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku sama terhadap dia. Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawan hatinya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dalam segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan keimanan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup seluruh keimanan. Amin. Mazmur 34 ayat 8, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita sangat bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik, kasih-Nya tiada berkesudahan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita puji Tuhan kita bernyanyi dengan penuh penghayatan, bernyanyi dari Kidung Pujian Pariyatin nomor 82, betapa baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita berdoa mengampuni dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang dengan malu dan menyesal di hadapan-Mu. Kami berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Kami tidak menjawab pengampunan-Mu dengan pertobatan total. Kami masih sering bermain-main dengan dosa dan memberi kesempatan kepada iblis. Terkadang kami tidak menyadari bahwa kami sudah berada dalam jurang yang belum jerak. Sungguh jiwa kami terancam karena dosa kami. Ya Allah, kami memohon anugerah-Mu sebagai pengampunan kami yang aman. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa kami tidak sanggup melepaskan diri dari dosa yang melekat dalam daging dan jiwa kami. Kami tidak berkuasa menghilangkan keinginan jahat dari dalam diri kami dengan kekuatan sendiri. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri kami dari pengaruh dosa. Kasihanilah kami ya Allah. Kami hanya mengandalkan anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu dalam Kristus agar kami dapat selamat dari penghakiman di akhir kelak. Ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, belalah dan lindungilah kami orang-orang berdosa yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Dengarkanlah dari Allah terhadap pengakuan dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Segala kemuliaan bagi penebus seluruh bangsa, tua dan muda. Mari kita puji Tuhan kita. Kita bernyanyi dan kirim pujian nomor 161 ayat 1 tambah 4. Segala kemuliaan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai firman khotbah yang tertulis di Yesaya pasal 52 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengenal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai milik Tuhan di Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang tulus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi, malaikat keselamatan yang dari Allah kita, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kenal kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengah, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkata semua Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kisah para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita di dalam keluarga, maka kebahagiaan akan datang dengan keluarga kita. Kita harus pulih kebahagiaan ini dengan bernyanyi memuji Tuhan. Dari Hidup Jemaat nomor 451 ayat 1 dan 2, bila Yesus di tengah keluarga. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin.
kita. Mari kita sambut Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita dari kedosaan kita. Kita bernyanyi memuji doa firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Dengan sukacita dan kemeriahan Minggu Palmarum, kami datang menghampiri ya Tuhan Yesus Kristus, mensorakkan sukacita Hosiana, meski kami beribadah di rumah masing-masing. Dan kami juga merindukan firman-Mu untuk menolong kami memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus boleh berkuasa dalam hati dan pikiran kami untuk menuntun dan mengajari kami, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita di ibadah Minggu Palmarum yaitu dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Saya baca dalam teks bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Amin. Kita sambut firman Tuhan dan kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Ibu bapak, saudara terkasih, rasanya semakin rindu beribadah bersama di gereja. Namun pilihan terbaik kita masih memilih beribadah di rumah masing-masing.
Meski seharusnya di gereja kita HKI Resort Estomihi hari ini atau setiap minggu pertama hati kita sangat sukacita karena kita selalu melakukan ibadah keluarga di mana semua anggota keluarga duduk bersama di gereja dan kita boleh bersukacita bersama-sama dengan anggota keluarga kita memuliakan Tuhan. Namun tidak mengurangi sukacita juga kalau kita juga beribadah bersama sebagaimana minggu keluarga yang kita lakukan setiap awal bulan juga kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan duduklah bersama dengan seluruh anggota keluarga dan mari kita memuliakan Tuhan lewat ibadah kita yang kita layangkan secara online dari gereja kita HKI Resort Estomihi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, saat ini minggu kita disebut Minggu Palmarum. Ini berasal dari kata palma atau daun palma atau daun palen atau bahasa Bataknya disebut mare-mare. Dalam tradisi Yahudi, daun palma atau daun palen atau mare-mare ini sebagai tanda sukacita dan tanda kemeriahan. Nanti bisa kita lihat di Imamat 23 ayat 24. Dan dalam tradisi Romawi, daun palen atau mare-mare sebagai tanda kemenangan dan tanda penyambutan pemimpin atau raja atau penyambutan seorang pahlawan yang datang membawa kemenangan. Dan saat ini dalam ibadah Minggu Palmarum ini kita juga mengekspresikan atau mengungkapkan sukacita kita dalam menyambut Yesus yang datang ke tengah-tengah hidup kita, yang datang ke tengah-tengah keluarga kita, dan datang di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini yang bergumul dengan virus corona. Ibu dan bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka melalui tema firman Tuhan saat ini, saya ajak kita seluruhnya untuk mensorakkan Hosiana di tengah COVID-19. Sorakkan Hosiana di tengah virus corona saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita imani di situasi yang berat ini Yesus juga datang menghampiri setiap rumah kita, dan mari kita sorakkan dari rumah kita Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya apa itu Hosiana? Kata Hosiana itu dari bahasa Ibrani Hosiana, bukan Hosana ya. Hosiana artinya save now, karena inilah bentuk perintah. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, selamatkan sekarang, beri keselamatan sekarang, save now, atau Hosiana artinya give salvation now. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disorakkan oleh orang banyak saat itu yang sedang menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem. Mengapa mereka mensorakkan Hosiana? Karena pada saat itu mereka benar-benar dalam pergumulan yang berat. Mereka menghadapi tekanan yang berat. Mereka menghadapi penderitaan yang berat. Karena mereka pada saat itu benar-benar dijajah oleh Romawi. Mereka tidak memiliki kebebasan apa-apa, karena semua dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan Roma pada saat itu. Mereka sudah lelah dengan pergumulan itu. Mereka sudah lelah dengan penderitaan-penderitaan itu yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan dari pemerintahan Romawi pada saat itu, Bapak Ibu. Maka ketika Yesus memasuki Yerusalem, maka terjadi arak-arakan dan kemeriahan, sukacita yang begitu luar biasa, karena mereka melihat Yesus yang datang ke tengah-tengah Yerusalem. Ada harapan bahwa mereka akan mengalami kebebasan, mereka akan mengalami kemenangan, mereka akan menerima kemenangan melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai Raja atau sebagai pemimpin mereka. Meski sebenarnya apa yang mereka harapkan
berbeda dengan kenyataannya, karena kehadiran Yesus pada saat itu bukanlah sebagai pemimpin politik yang membawa mereka bebas dari kekuatan Romawi, tetapi Yesus adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat yang membebaskan orang-orang percaya supaya mereka memperoleh keselamatan atau kebebasan dari dosa. Itu sebabnya ketika Yesus memasuki Yerusalem, itulah momen di mana Yesus harus menjalani penderitaan, karena itulah minggu-minggu Pasion atau minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan mati oleh karena dosa-dosa kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka marilah sambutlah Yesus yang datang ke tengah-tengah hidup kita, yang datang ke tengah-tengah keluarga saat ini. Sambutlah dia, sorakkan hosiana, save now, give salvation now, berilah keselamatan hari ini, saat ini. Pelua hami sonari Tuhan, karena apa yang terjadi pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, seluruh mereka haus, seluruh mereka merindukan pembebasan, seluruh mereka merindukan kemenangan, seluruh mereka merindukan keselamatan pada saat itu. Sama halnya dengan kita saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi virus corona ini, seluruh kita merindukan supaya kita dibebaskan dari situasi yang sulit ini, di mana kita sudah beberapa minggu mengurung diri di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat sulit memang, di mana kita sangat dibatasi ruang gerak saat ini karena takutnya terjangkit dengan virus corona saat ini. Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menolong kita dan membebaskan kita, memberikan kita keselamatan. Bapak Ibu, maka sorakkan hosiana di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah virus corona ini. Sambut dia di hati kita, sambut dia di tengah-tengah rumah kita, semua kita yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Saya sering menyanyikan di gereja kita ekspresi bagaimana kita menyambut Yesus. Sering sekali sebelum ibadah minggu, kalau saya duluan datang ke gereja, saya selalu menyanyikan satu lagu yang barangkali jemaah semuanya sudah tahu, dan itu ada di kidung pujian variatif gereja kita, HKI Resotestomi ini. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut Yesus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus yang datang di Yerusalem, yang disambut dengan sorak-sorai oleh kerumunan orang banyak pada saat itu, Yesus juga datang saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah kita masing-masing yang sedang beribadah Palmarum saat ini. Sambut dia Yesus, karena dia sungguh indah, dia agung, dia mulia, dia cinta kita. Dia datang ke tengah-tengah dunia supaya saya dan Bapak Ibu bukan hanya dibebaskan dari virus corona, tetapi kita dibebaskan dari belenggu dosa yang membawa kita maut, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sorakan hosiana di tengah-tengah
virus corona saat ini. Jangan kurangi sukacitamu, jangan kurangi kemeriahan, karena kita tidak beribadah di gereja dalam ibadah Minggu Palmarum, karena di rumah kita juga Yesus datang dan sambut dia dan sorakkan hosiana. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di ayat 12 dikatakan demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Dikatakan tadi keesokan harinya, yang mengacu pada waktu 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania. Di Betania Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, di mana Lazarus sudah 4 hari meninggal, di mana Lazarus sudah 4 hari dikubur, Bapak Ibu. Namun peristiwa yang luar biasa terjadi di Betania, di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa saat itu, menarik perhatian banyak orang saat itu, Bapak Ibu. Maka orang-orang yang datang dari Betania, yang mengiring Yesus, yang bersama dengan Yesus, dan bertemu juga dengan orang-orang di Yerusalem yang sedang menanti-nantikan Yesus. Jadi ada 2 kelompok orang yang saat itu bertemu ketika Yesus disambut dengan daun palen atau disambut dengan sorakan hosiana, di mana para peziarah sudah ada di Yerusalem yang sudah mendengar kabar itu, dan juga para orang-orang dari Betania yang mengiring Yesus. Benar-benar mereka dalam kesukacitaan, dalam arak-arakan yang luar biasa, karena pada saat itu Yesus datang ke tengah-tengah kota Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai dan puji-pujian yang luar biasa dari masyarakat atau orang-orang Yerusalem yang pada saat itu, Bapak Ibu, sedang melakukan pesta. Kalau kita tahu pesta Paskah adalah tradisi orang Israel yang sudah dirayakan secara turun-temurun sejak di Keluaran 12 ayat 23, di mana Tuhan mengirimkan tulah dan Tuhan memerintahkan supaya setiap pintu-pintu orang Israel diberi percikan darah, dan ketika malaikat pencabut nyawa lewat yang disuruh oleh Tuhan, maka mereka, orang-orang yang membuat tanda darah, akan dilewatkan. Dari situlah arti kata Paskah, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Pesach, atau bahasa Inggris artinya Passover, yang kalau kita terjemahkan dilewatkan, sehingga mereka dilewatkan dan orang-orang Israel tidak mengalami kematian karena Tuhan melewatkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini juga kita berdoa supaya Tuhan melewatkan virus corona dari kehidupan kita, dan kita tidak ikut menjadi korban, namun kita juga perlu menjaga diri dan mematuhi semua anjuran-anjuran pemerintah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, itulah pesta yang sangat besar yang terus dirayakan secara turun-temurun oleh orang Israel, dan itu dirayakan selama 7 hari. Jadi mereka-mereka yang ada di perantauan pulang dan kembali ke Yerusalem untuk memestakan itu selama 7 hari. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu, di tengah-tengah peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem ini. Di ayat 13 dikatakan, mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bagian pertama dari firman Tuhan ini, kehadiran Yesus membawa sukacita di tengah-tengah penderitaan. Meski mereka menderita pada saat itu karena tekanan Romawi yang luar biasa, Bapak Ibu, namun kehadiran Yesus telah membawa sukacita dan kemeriahan di tengah-tengah penderitaan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita saat ini, di mana mewabahnya virus corona, telah membawa sukacita bagi kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu, tetaplah bersukacita meski kita merasa sangat berat akhir-akhir ini. Kurang lebih dari 1 bulan ini kita mungkin takut, kita cemas. Baru naik virus naik tangan, virus naik handphone, virus naik kunci jebol. Mungkin kita dalam kecemasan.
Tapi Bapak Ibu, kehadiran Yesus akan membawa sukacita dan kemeriahan di tengah-tengah kesulitan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya dikatakan di ayat 15, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, kedatangan Yesus, kehadiran Yesus melenyapkan ketakutan. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita saat ini Bapak Ibu, maka tentu tidak ada lagi ketakutan. Dan itu yang dikatakan, jangan takut hai putri Sion, jangan takut hai putri Yerusalem, jangan takut jemaat Hakai Seresot Estomihi. Karena ketika kita bersama Yesus, ketika Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita, sesulit apapun pergumulan kita, jangan takut. Karena Yesus menjamini dan menggaransi kita, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan yang berat ini. Maka kalau kita sering mendengarkan lagu El Shaddai, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menolongku, tak usah ku bimbang, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, tak usah ku susah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tak usah kita takut, tak usah kita bimbang, tak usah kita cemas. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, Dia menolong kita dan Dia sanggup untuk membebaskan kita dari pergumulan apapun yang sedang kita alami. Mungkin kita tidak hanya mengalami pergumulan karena virus corona, mungkin juga kita mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga, mungkin kita juga mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, atau mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang menghimpit kita Bapak Ibu. Mungkin kita tidak bisa tidur terlelap karena pikiran kita selalu memikir-mikirkan semua pergumulan itu. Tapi firman Tuhan hari ini aminkan Bapak Ibu, kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita akan melenyapkan ketakutan. Kehadiran Yesus di Yerusalem melenyapkan ketakutan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus saat ini benar-benar kita butuhkan di tengah-tengah pergumulan kita dengan mewabahnya virus corona ini. Maka jangan takut, karena Dia menjamin kita. Bagian yang berikutnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus di ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Kehadiran Yesus menjadi jawaban dari penderitaan itu. Kehadiran Yesus menjadi jawaban dari pergumulan itu. Itu yang mengakibatkan orang banyak mengiring Yesus, menyongsong Yesus, menyambut Yesus, dan bersama dengan Yesus. Karena kehadiran Yesus itu menjadi jawaban di tengah-tengah penderitaan itu, di mana pada saat itu mereka tidak lagi memiliki harapan. Tetapi ketika Yesus datang, di mana kerumunan orang sedang datang menghampiri Yesus, karena mereka tahu bahwa kehadiran Yesus menjadi jawaban di tengah-tengah penderitaan saat itu. Kehadiran Yesus juga Bapak Ibu di tengah-tengah penderitaan kita saat ini menjadi jawaban. Memang peristiwa bangkitnya Lazarus karena kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus telah menarik perhatian banyak orang. Dan kehadiran Yesus juga ke kota Yerusalem juga menjadi perhatian banyak orang, karena mereka benar-benar membutuhkan pertolongan di tengah-tengah penderitaan itu. Kehadiran Yesus juga di tengah-tengah kehidupan kita saat ini menjadi satu-satunya harapan untuk kita terus bertahan di kehidupan yang sangat sulit ini. Maka mari ekspresikan sukacita Bapak Ibu, mari ekspresikan kemeriahan Minggu Palmarum ini sebagaimana yang sudah ada di altar gereja ini. Kita mengekspresikan sukacita
dengan daun-daun palem ini, dan mari kita juga mengekspresikan sukacita kita, mengekspresikan kemenangan kita dan kemeriahan kita. Kita sambut Yesus yang telah memasuki kota Yerusalem, kita sambut Yesus yang telah memasuki kehidupan kita, karena Dia akan memberikan kita keselamatan. Give salvation now, save me now. Hosiana, balua mahami Tuhan, sian virus corona. Maka Minggu Palmarum adalah minggu kegembiraan bagi kita, minggu kemenangan bagi kita, minggu sukacita bagi kita. Mari Bapak Ibu, dengan sukacita kita ekspresikan Hosiana, kita sorakkan Hosiana, kita muliakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jangan fokus dengan pergumulan kita, jangan fokus dengan persoalan kita, jangan fokus dengan virus yang ada di mana-mana, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Fokus on Him. Karena segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita lewati, dapat kita lalui, dapat kita atasi di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sambut Dia di Minggu Palmarum ini dan sorakkan Hosiana, sorakkan balua mahami Tuhan, sorakkan berikan keselamatan hari ini bagi kami Tuhan. Maka Yesus akan menyelamatkan kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kiranya
untuk HKI Celestial Community. 1. Pelayanan jemaat. Majelis jemaat pada lalu menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, bapak, ibu, muda-mudi dan anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020. Baik itu ulang tahun hari lahir dan juga ulang tahun pernikahan. Semoga panjang umur dan sehat selalu atas berkat Tuhan Raja Gereja. Nomor 2. Ibadah online. Hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 kita masih mengadakan ibadah minggu keluarga secara online. Diharapkan ibadah online ini akan mampu membantu kita tetap bahkan semakin dekat kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Ibadah Jumat Agung dan Paskah minggu depan juga akan kita lakukan secara online. Yang ketiga, himbauan untuk mendengarkan pesan pemerintah. Pemerintah telah mengimbau kita untuk berada di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan himbauan pemerintah agar tidak keluar rumah, dan jika terpaksa harus keluar rumah, maka gunakanlah perlengkapan yang aman. Sekian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan yang terkasih, kami mengundang semua kita jemaat Tuhan yang mengakses layanan ini, kita dapat bersama-sama berdoa dalam doa kita untuk mendoakan seluruhnya kita yang pada hari ini melalui akses ini. Lalu buat pemerintah, dokter dan para perawat yang terkait penanganan virus corona atau yang disebut COVID-19. Baru kita doakan juga korban yang terkait COVID-19 dan juga para keluarga agar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang terakhir buat kita seluruhnya jemaat Tuhan HKI Celestial dan juga saudara kita seiman. Kita sama-sama berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, ya Allah Bapa yang berada di surga. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih kepada Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Meski Tuhan kami masih melalui ibadah online. Bapa di surga, biarlah seluruh rangkaian ibadah kami dapat menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Dan Tuhan melalui WhatsApp ini kami berdoa atas seluruh kami yang dapat beribadah melalui online ini. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, lindungi kami, berikan kami Tuhan ketegaran untuk menghadapi kehidupan ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, agar kami selalu senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, melalui Tuhan segala kemelut, segala wabah yang melanda dunia ini dan juga negeri kami ini, agar kami bisa kembali Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa buat para korban yang terjangkit virus corona. Tidak diingat hati mereka Tuhan, mereka terjangkit. Bapa di surga, dengan ini kami tundukkan kepala pada-Mu, berikan kesehatan Tuhan, biar mereka dapat sembuh melalui penyakit, agar mereka dapat sehat kembali,
mereka dapat tegar kembali untuk menghadapi kehidupan ini, dan mereka dapat selalu bersukacita untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan, buat keluarga tidak tahu mereka apa yang harus diperbuat, Tuhan, apa yang mereka harus lakukan untuk kesembuhan saudaranya. Untuk itu berikan mereka kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan, agar mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, agar mereka tahu untuk menghadapi semuanya. Tuhan, kiranya semua permintaan keluarga-keluarga pada Tuhan, agar mereka Tuhan dapat bersukacita kembali, agar mereka dapat bersukacita kembali untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Dan tak lupa Tuhan buat para pemerintah kami, para dokter kami, dan para perawat dan perawat, biarlah Engkau selalu menyertai mereka, berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan, agar mereka dapat berbuat yang terbaik untuk kesembuhan para korban, agar mereka dapat menemukan apa yang mereka harus berbuat, apa yang harus mereka berikan, agar para korban dapat pulih kembali. Berikan mereka ketegaran, agar mereka selalu sehat untuk menjalani tugas-tugas mereka. Dan juga Tuhan, buat para jemaat Tuhan secara STOMIDI dan juga saudara kami seiman, dari yang terkecil hingga yang tertua, Tuhan, keperluan saya kasih-Mu kami berhitung, biarlah Engkau melindungi seluruh kami jemaat Tuhan terhindar dari wabah penyakit ini. Biarlah Tuhan naungan kami, agar kami Tuhan dapat selalu sehat dalam memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu itu dan firman yang telah tertanam juga dalam hati kami dapat bertumbuh, berbuah melalui perkataan kami, perbuatan kami, di tengah-tengah keluarga kami dan juga di lingkungan kami, agar kami Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi keluarga dan saudara-saudara kami. Dan juga Tuhan, buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, berikan kesehatan kepada yang umur beserta keluarga juga, agar Tuhan senantiasa keluarga dan para hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dan iman-iman yang benar semakin kuat dan bertumbuh. Terima kasih Bapak, yang sekali kami mohon pengampunan dosa kami, agar kami layak
mengakhiri ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti